Oke, ibu-ibu semuanya, teman-teman, kita mulai saja paparan yang pertama. Ini sebetulnya spoiler ya. Waktu liburan kemarin, saya diminta untuk menemani tim dinas pendidikan melakukan yang namanya Bintek, Dapodik, dan Arkas untuk 10 kecamatan wilayah Garut Selatan. Sambil hitung-hitung diri, alhamdulillah transport akomodasi ditanggung oleh Ibu Kasih. Cuma bantu-bantu aja di sana, dapat ilmunya juga dan dapat informasi yang harus disampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama yang disampaikan di sana itu adalah tentang Dapodik. Ibu harus kita ketahui, bukan menakut-nakuti. Saya dapat informasi langsung dari Ibu Kasih bahwa pemeriksaan penggunaan dana BOP sekarang tidak ada yang namanya sistem tunjuk lembaga yang bonafit, lembaga yang bisa tertib. Sistemnya adalah random. Jadi setiap tahun akan ditunjuk sebanyak 30 sekolah se-Kabupaten Garut yang akan dijadikan sampel. Kalau 30 dibagi jumlah kecamatan ada 42, minimal 1,5 kecamatan ada 1 sekolah yang akan didatangi sama keuangan. Ini informasi cukup menakutkan juga bagi saya, jujur, karena administrasi sekolah saya masih belum tertib. Ya. Makanya daripada itu ini penting saya kumpulkan teman-teman agar pengelolaan dana yang kita terima dari pemerintah bisa kita kelola dengan juknis yang ada. Itu ya, itu poin yang pertama. Jadi untuk bantuan BOP setiap tahunnya akan diadakan pemeriksaan secara acak atau random. Saya takut tahun depan bahkan tahun sekarang Kecamatan Cilawu terpilih TK-nya didatangi oleh pemeriksa keuangan. Kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, ini bisa jadi blunder ya, sesuatu yang bisa membahayakan. Adapun seandainya kita menemukan kejanggalan-kejanggalan dari informasi lain, kita tidak usah takut ya, tidak akan ada punishment atau hukuman. Kalaupun kita ditemukan kesalahan, kita akan ditanya kenapa ini bisa terjadi. Bisa saja kita akan dibantu bagaimana solusi ke depan. Jadi tidak ada semacam penggantian dana yang telah kita gunakan. Asal dana yang kita gunakan benar-benar digunakan untuk keperluan sekolah. Ada kalanya misalkan kita butuh memperbaiki pagar, tapi tidak ada dalam perencanaan, terciduk tuh kegiatan kita kayak gitu, itu bisa ditolerir karena uangnya emang kita gunakan untuk keperluan sekolah, cuma tidak ada dalam perencanaan. Makanya sekarang kita sama-sama dikumpulkan sama operator, mulai dari perencanaan, mari kita perhatikan secara detail ya, diskusikan dengan seluruh keluarga besar sekolah. Itu ya, itu poin yang pertama. Saya tidak mau di TK Cilawu setiap BOP kepala sekolahnya ngedadak beli mobil. Ya. Walaupun belum tentu uangnya dari BOP. Itu ya. Walaupun suudon itu perlu ya. Orang suudon kita itu manfaatnya kita hati-hati. Kita disuudoni kalau kitanya benar ulah riweuh. Biasa nama orang disuudonan da urangna gitu. Ngabela we, riweuh besi bener-bener. Jadi permasalahannya adalah mari kita posisikan kita pada posisi yang aman. Kalaupun kita mau nakal, apa heula aturan mainnya biar kita tidak kena kasus. Gitu ya. Karena memang kita harus bisa ngigelan aturan. Kalau kita fokus kepada aturan, kitanya tersiksa dan kita akan tidak bebas menggunakan. Seperti itu ya. Jadi poin pertama, pemeriksaan keuangan akan dilakukan secara random, acak. Mari kita siapkan.
Plusnya, ketika kita didatangi, nama sekolah kita terkenal, ya. Kelebihannya kayak gitu. Terkenal oke itu menang bantuan majang naon. Kalau kita fokusnya kepada bantuan, itu jangka pendek. Kalau jangka panjang, insya Allah sekolah kita satu orang ada di hatinya. Misalkan datang dari BPGP ke sekolah kita, di sekolah apa ini? Sekolah A, yang tadi pegawai orang provinsi. Nanti 10 tahun ke depan, ketika ada kegiatan apapun, kita tidak asing lagi di mata para pemangku kepentingan. Kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Bupati Garut sekarang sangat concern atau sangat perhatian kepada yang namanya data dari berbagai dinas. Data dari dinas kesehatan, misalkan jumlah anak stunting, data dari dinas pendidikan, anak berapa yang putus sekolah dan sebagainya. Itu sangat diminta oleh pemerintahan kabupaten sekarang. Dan ada aplikasinya yang namanya Garut Hebat. Oleh karena itu, data yang kita masukkan di Dapodi kemarin sudah rilis ya, silakan diperbaharui versinya dari ayeuna. Biar kita tidak dikejar sama waktu tanggal 31 Agustus, cukup lama, tapi jangan leha-leha. Cek di Perpa PD-nya apakah ada residu siswa yang ganda dan sebagainya, biar kita nggak kecolongan. Saat pencairan ternyata ada data siswa kita yang invalid, nicknya enggak sama, beda dengan Dukcapil, gitu ya. Jadi data yang diinput itu menurut pemerintahan, kata Pak Erik ya, belum baik, asal-asalan. Makanya saya ingin sekolah saya dan teman-teman di Cilawu, karena saya ketuanya, mari kita input data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ibu yang di sini jadi kader jangan menggunakan otoritasnya, kakaknya dikumpulkan, diasup-asupkan, jangan. Nana-nana, ya. Ada babari ngabohongna, ya. Udah niat ngabohong. Ending daripada berbohong, nah, eta. Coba kita hindarinya. Jadi kak ibu-ibu sadayana diurang di Cilawu, jangan menggunakan praktek-praktek yang tidak baik. Pak, dasi anu makeun da batur eta urang teh kayak ada aku lebar dengan 100.000 sakaka kajian di pasien si orang tuana 300.000 eta kong kalingkong. Kumaha hukumna? Dukaan apa agama? Ya. Jantan data yang diinput menurut Pak Erik itu ketika paparan kemarin belum baik. Selanjutnya kita harus sadar data ya. Data yang kita input di Dapodi merupakan sumber dari kebijakan yang akan diambil. Jadi data-data yang kita masukkan ke dalam Dapodi itu akan dijadikan bahan kebijakan untuk memutuskan satu perkara. Misalkan pemerintah punya uang nih, mau dibagikan untuk beli laptop misalkan. Sekolah kita sudah dimasukkan laptopnya 3, karena operatornya bukan operator sekolah, amegaya, dapat diakreditasi komputernya 3. Ketika nanti akan ada screening atau pemetaan siapa saja lembaga yang akan dapat bantuan, sekolah kita sudah dianggap layak. Nah itu dikontrol oleh kepala sekolah. Itunya. Kalau nggak ada, tulis tidak ada. Kalau ada, tulis ada. Kalaupun ada, di sana ada rinci. Apakah kondisinya baik, sedang, rusak. Itu isi sama operator. Pemerintahan dinas pendidikan tidak melarang satu orang memegang 10 sekolah, tidak melarang. Tidak melarangnya. Faktanya dari Garut Selatan itu masih banyak yang monopoli. Satu operator SD nginput 10 sekolah. Itu masih banyak. Dinas pendidikan tidak nutup mata, dan saya juga tahu persis di mana saja yang banyak kayak gitu. Leunga di Cilawu tidak ada untuk TK yang saya mungkin ada operator lain tapi tidak berdasarkan unsur sekolah itu sendiri. Tapi cek dulu si operator yang kita percaya itu berapa sekolah yang dia pegang. Kalau misalkan operator ini misalkan memegang 5, komitmen dulu, bisa nggak fokus ke lembaga saya? Jangan sampai si operator yang kita andalkan riweuh input, waktunya habis, data yang kita masukkan asal nggak koreksi.
Jangan sampai ya. Jadi saya pribadi tidak melarang ibu mau menggunakan jasa operator siapa, silahkan. Tapi ada komitmen yang deal-dealan, bukan hanya masalah harga. Ada komitmennya. Pak, Bu, saya bisa membayar Anda sekian, tapi apa yang bisa saya dapatkan dari Anda? Itu kita harus berani ngomong kayak gitu. Ya. Dari dulu saya menghimbau, mari kita belajar sama-sama agar operator itu tidak sama orang lain. Ada guru 1 rekrut jadi operator. Sion kena bakal apa penganggaran. Nah, kitanya yang salah. Karena sudah ada niat menutup-nutupi. Ini yang harus kita hindari. Itu punya. Jadi kita harus sadar datanya. Saya dinas tidak melarang Anda menggunakan operator siapa, silakan. Cuma pastikan dia itu bertanggung jawab kepada sekolah kita. Saya dengar ada yang setiap kali sertifikasi cair hampir 30% untuk operator. Sayang banget. Sayang banget. Mari kita oprek urang, nyadira. Sekolah operator. Anggarkan tuh buat operator. Misalkan honornya dapat, operatornya harus dianggarkan. Jangan sampai si guru itu jadi operator, jadi guru dapat honor saja. Jangan sampai. Hargai keluh kesah mereka. Duka tadi asir operatornya sok menang gaji itu. Jadi alam, sok menang. Seperti itu ya. Jadi mari kita sama-sama ya. Data yang kita masukkan itu akan jadi sumber kebijakan, sarana prasarana. Apa ada anggar wae cenah abdi mah tos diinput, diukur malah kadang bocor sabaraha titik, tapi anggar wae teu meunang bantuan. Nah, mari kita luruskan niat kita input data itu. Ulah hayang meunang bantuan wae, bisi ku Allah jadi bere bantuan. Ya abdi ada sadarnya, berharap ke dinas, berharap ari ka Allah misalkan nagih-nagih asa teu sopan ya. Pokoknya orang lakukan input data sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya, fakta yang berikutnya adalah lembaga lebih fokus sinkron sebelum tanggal 31 Agustus dengan asumsi siswa valid untuk dapat BOSP. Di semester genap, jarang lembaga yang memperbaiki data dan sinkron. Jadi katingal di markas Bu, sakola teh anu sinkron teh ngan sebelum tanggal 31 Agustus. Ini tuh nama teu data teu dicek, teu disinkronkeun. Kayak gitu ya. Mari kita sama-sama. Di Dapodik itu ada berapa item ya? Kita harus input siswa untuk ngecek data kita benar atau enggaknya ada di Perpal PD. Jadi ketika operator sudah ngisi, untuk ngeceknya buka Perpal. Ini banyak kayaknya kepala sekolah yang tidak tahu Dapodik tidak Dapodik we. Padahal Dapodik itu pasangannya adalah Perpal. Dapodiknya diinput, sudah dikunci, ketika sudah sinkron berarti sudah dikunci tuh, tidak bisa lagi perbaiki data dan sebagainya. Kalaupun ada data yang salah, jangan di Dapodik tapi di Perpal. Kalau yang salahnya siswa di Perpal PD gitu ya, boleh. Kalau data gurunya salah, bukan di Dapodiknya dibetulkan, tapi di Perpal PTK-nya. Kalau di Dapodik sarprasnya salah atau ada data baru, misalkan ibu sekarang sudah punya bangunan nih, tapi belum dimasukkan Dapodik, jangan masukkan di Dapodik. Kalau sudah sinkron, masukkan di data Perpal sarana prasarana kayak gitu. Ada 4 Perpal atau 3 ya? 3 ya. Perpal PD, peserta didik, Perpal PTK. Oh, Perpal ada 4. Perpal lembaga, ketika yayasan terus bikin operator yayasan itu ada di Perpal yayasan. Sekarang Ibu, pemerintah Dinas Pendidikan tidak akan memasukkan PTK, dimasukkannya sama yayasan. Makanya itu kita harus punya gambaran gitu. Dapodik teh babaturana okat Perpal. Perpal lembaga, Perpal PD, Perpal PTK, Perpal sarpras. Gunanya untuk sekolah memperbaiki di Perpal lembaga kayak gitu. Itu ya. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan Cilawu tidak tertinggal. Mudah-mudahan. Oke, selanjutnya masih ada lembaga menurut data di Markas Dinas Pendidikan
Nama identitas lembaga saja masih ambigu. Karena operatornya operator SD. Contoh kasus PAUD Melati. Tidak jelas PAUD-nya apa. Formal kah, non formal kah, RA kah, SPS kah, TK kah. PAUD Asirot itu masih ambigu. Ada PAUD gitu-gitu yang salah. Makanya kita harus tahu aturannya. PAUD itu ada 3. PAUD formal, non formal, informal. Kalau PAUD formal ada 2, TK dan RA. Itu keuntungan kita itu ada di PAUD formal. Makanya kita bisa sertifikasi. Undang-undang gurunya mengatakan sertifikasi untuk guru yang formal. Kasihan banget teman-teman kita dari PAUD, kuliahnya sama tapi tidak dapat sertifikasi, kasihan. Makanya saya kepada teman-teman di PAUD, ya teman gitu ya, tidak itu malah di GTKI enggak gitu. Kasihannya di sana, kuliahnya bareng, mereka masih tertinggal. Tapi mungkin versi abdinya anu karunya tapi tidak bisa merek. Hari Allah mah karunya di merek hari Allah mahnya sama apa Allah merek dari yang tidak bisa masuk. Makanya teman-teman di PAUD sampai sekarang masih berupaya kepada MPR agar kata non itu dihapus. Karena itu tidak manusiawi versi mereka. Makanya kita maksimalkan, guru TK itu maksimalkan. Informasi terakhir kemarin Bu Is ya, kita kalau ada yang mau buka TK, saldo rekening yayasannya harus 35 JT, lain 10 ayo. Erek TK, erek kober, ayo nama yayasannya kadang ditanya ayah sabara saldo rekening yayasan, pemikiran 35 juta tidak akan diizinkan. Ini bagus. Tidak akan bermunculan lembaga-lembaga TK sarang kobernya sama saldo yayasan. Jadi identik ngadamel kober teh si kepala sekolahnya gawe si dapli baheula. Ngalaman kan itu ditolak, ngalaman kan dia ditolak. Pengalaman abdi pisan yang baheula gitu. Alhamdulillah dengan ayeuna jadi sakola. Kuliah ya alhamdulillah. Tasiga nama ayeuna toleransi kayak gitu tidak ada lagi. Yang tidak ada lagi. Jadi identik sekarang sosial yayasan itu ingin dapat cuan, bukan ingin memajukan pendidikannya, kayak gitu ya. Cek operator di kurang masing-masing. Ngaranna tos TK teu acan. Ada misalkan PAUD Tunas Karya, alamat di Ciran, dari ngomong lain. Wadah ngomong edak kurang diontrol, merahkeun. Harus jelas TK Tunas Karya. PAUD Setia Bakti, wah itu mah dicek dulu lah, mau digenteng lah udah dijapri. PAUD Siti Khadijah, luas. Iya kumaha ya? Iya teh PAUD TK atau SPS, nah, kan harus jelasnya. Seperti itu. Itu ya. PAUD Aisyah muncul, wah itu akan jadi temuan. Dicek ya, dicek. Oke, selanjutnya. Nah, tos terima kasih. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah itu mungkin poin-poin dasar dari Dapodi. Kalau ibu penasaran paparan di Pak Erik saya rekam ya di bengkel PAUD setengah jam. Silakan ditonton. Kalau punya kuota gratis daripada ibu nonton drama Korea ya. Silakan. Biar lebih jelas lagi ya. Takut ada poin-poin yang memang tidak saya sampaikan, gitu ya. Jadi kita bisa ulang lagi permasalahan. Jadi intinya pemeriksaan akan dilakukan secara random. Acak. Kita harus siap-siap ya. Kami misalkan sekolah di sekolah di Cilau aya buka bagian dikunjungi, kurang seling bantunya, ulah pelit ilmunya, misalkan harus ada siap ini kita ada kasih. Jeung ibuna ulah cicing wae, ulah ada bali bantuan, cik atuh ngomong di grup. Da urang minta nanaon teu ngadoa mah moal aya duit taragrag di langitnya. Silakan grup itu gunakan. Maaf, abdi ngadengdeng cek si materi misalkan ya, arek dipariksa ku BPKTK asupan Pak Salim atau Nabi Bulina gaduh teu format ieu pasihan sok pasihan. Lamun teu aya bayarna. Itunya mangga kurang sauyunan di Cilawu, ulah pelit upahil mangga. Buntennya
ayo nama nah kita pakai di poin anu lain ya. Jadi gitu. Selanjutnya kita punya aplikasi Garut Hebat. Ketika input data yang kita masukkan sekolah kita butut, maka data Garut butut. Kayak gitu, biar gampang dipahami. Beberapa tahun ke belakang, Garut terkenal dengan stunting tertinggi se-Indonesia. Itu adalah akibat kontribusi dari operatornya yang tidak mengganti budakna usia 3 tahun, budak atas SD ada tinggi badan masih kene budak TK. Nah itu kan langsung, ya, jarang sejarah diakses, ya. Budak atas kelas 4 SD datana tinggi berat kelas TK, aku gue harus stunting gitu, stunting abadi, kayak gitu ya. Selanjutnya setelah data, mudah-mudahan kita ya jangan menggunakan di sini ada kader, ada yang kenalan sama kades, bulura, bunda PAUD, punya data kakak, budak nanti sekolah ke orang diasup-asupin ke sekolah orang. Abdi ngahimbau, cingkulah. Kami badai maksa we, dah itu mah jalan hidup, mangga. Tapi tidak maksa, ya, mangga. Jangan menggunakan kesempatan dalam keleluasaan. Kalau kesempatan dalam kesempitan sudah wajar, tapi kita memanfaatkan kesempatan dalam keleluasaan. Mumpung gaduh akal loba, mumpung gaduh bibi jadi bunda PAUD si gaduhana. Misalkan ayeuna Bulinda mumpung jadi kader dan sebagainya. Di luar kan macam-macam ya profesinya. Misalkan Bu Iik misalkan gaduh jamaah, misalkan mumpung waktu itu kan naudzubillah min dzalik, ya naudzubillah. Kami pada itu gitu wae, mangga eta mah ibunya sok mangga. Ya. Lanjut. Data yang beruntun kita jangan fokus sinkronnya 1 kali, ya. Minimal 2 kali lah di semester genap sinkronkan lagi sarana prasarana di siang. Pirang ke kelas misalkan bangkuna teu aya, sarana prasarana adanya dilebetkeun, WC dan sebagainya. Saayana ulah disae-sae. Bade akreditasi abdi bade sae-sae, mangga ari teu sieun kana jadi blunder mah saya we. Ya, saya. Da gelar akreditasi teh pun teu ngaruh sekali. Coba ibu pikirkan, yang paling kita butuhkan itu apa untuk sekolah? Kepercayaan orang tua itu sebenarnya yang paling mahal. Da anggarnya sekolah orang PSP, sekolah orang misalkan abdinya PSP angkatan hiji, akreditasi B, tapi pernah boga budak seutik ngenes gitu. Orang tua terpercaya dia ngenes apa cali mungkin kena warah wiri kan itu tadi budak terlantar ke sekolah deui wah itu. Oh, ternyata ini masalahnya gitu. Tapi kami rek tempat salim batur miluan lomba tuh miluan hayang kita mah. Coba prestasi kejar sekemampuan. Karena sekolah kita juga butuh yang namanya prestise, nama baik, silakan kayak gitu ya. Selanjutnya masih ada lembaga yang menggunakan PAUD-nya belum pas, silakan cek lagi. Kita itu TK semuanya ya. Dan mana itu terima kasih terima kasih. Itu saja mungkin untuk paparan pertama, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait Dapodik, silakan. Saya buka sesi pertama. Di sesi pertama saya mau izin berdiri tapi ditutup dulu dan saya jalan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkul Bu.